Halo, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Ramsul Kendari. Hari ini kita mau melayani orderan langganan kita yang biasa ngorder. Nah, kali ini saya mau ambil pesanan udang di pasar lelang kota ya. Di sini sudah banyak. Kebetulan ini posisinya lagi hujan, jadi kita jaga kesehatan. Jadi saya sudah sempatkan dulu singgah beli mantel hujan yang plastik harga 20.000. Sebenarnya selama ini saya tidak pernah jalan kalau hujan, tapi karena ini adalah langganan The Best, jadi kita mesti melakukan pelayanan yang maksimal. Jadi ya nggak apa-apa lah. Soalnya kalau saya beli itu mantel apa ya yang biasa saya beli di TikTok tuh, pernah saya beli 100 lebih, tapi ujung-ujungnya kenapa merembes. Jadi saya lihat itu mantel ya, itu kalau kita beli awal-awal itu memang bagus, pas dia nanti itu apa ya, bahannya itu kering, nanti dia kropos dan itu dia pecah-pecah di dalamnya. Nanti kalau hujan itu dia merembes itu ke badan kita. Nah, ini saya sudah berapa kali ngambil kadang udang, cumi, ikan apa tuh, ikan kakap apa kerapu, saya lupa namanya, ikan apa, cumi, kepiting, udang besar, macam-macam sih saya suka ambilkan orderannya ini langganan. Jadi saya sudah biasa. Jadi saya juga nih apa ya, muat apa ya, ini muatan biasanya pesanan ini kan dimuatnya di gabus. Nah, di gabus ini paling minimal itu beratnya ada 50 kilo 50 kilo lebih lah. Jadi sama dengan beratnya karung beras yang itu yang paling besar. Tapi masalahnya kalau muat gabus itu lebih sulit daripada beras. Kalau beras itu beratnya itu menyesuaikan dengan kendaraan motor. Jadi dia kan agak dia lentur. Tapi kalau gabus itu dia cenderung goyang tinggi. Terus ngikatnya itu mesti bahan khusus. Jadi saya ada itu bahan tali tapi elastis, ada karetnya lah. Itu biasa buat para kurir JNT atau pokoknya pengiriman ekspres lah. Nah, itu saya pakai. Nah, ini kita sudah di Pincara, kita siap menyeberang. Jadi di Pincara ini kawan ada dua ya. Nah, ini kalau saya mau mengantar barang itu saya pakai yang terdekat dulu. Jadi itu biayanya cuma 5.000. Nah, kalau pulangnya nanti saya tunjukkan di video setelah ini. Itu kalau pulangnya saya lewat yang sebelahnya lagi di bawah sana ya. Kalau yang biasa, kalau orang yang kerja di Pirtu atau di OSS tahu lah, paham lah ya. Kalau jadi saya perginya naik yang harga 5.000, nanti kalau saya kembali itu saya naik yang harga 2.000. Tapi kalau 2.000 itu kadang-kadang kita nunggu dulu ya teman-teman. Tapi santai lah. Saya pengennya ya lama-lama kalau pulang. Saya senang kalau lewat di sungai ini ya. Selain saya senang karena sudah muat. Nah, ini teman-teman jangan diikuti ya kalau ngambil video ini. Jadi karena ini harus selain profesional sudah terbiasa. Kalau saya udah biasa. Mau berapapun muatan saya, jadi saya kira-kira aja. Nah, ini di perjalanan ya. Ini posisinya hujan. Nah, ini kita mau kembali. Ini yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau pulangnya saya lewat sini. Ini biayanya cuma 2.000 ya kalau menyeberang. Hanya ya lumayan jalannya agak jelek. Di situ banyak lumpuh. Banyak jalan lubang, jadi ditambal dengan apa namanya? Tambal dengan tanah kuning. Jadi agak ini. Tapi saya senang kalau lewat sini, nggak tahu. Tenang, damai. Nah, di sini kita bercampur dengan mobil. Kalau di penyeberangan yang sebelumnya itu mobil dan motor tuh dipisahkan. Kalau di sini itu digabung aja. Satu kan. Tapi saya udah biasa lah. Jadi sangat-sangat terbiasa karena udah sering lah. Dalam sebulan saya tuh, kalau di bulan kemarin itu sangat sering ya. Saya ke Morosi ngantar ini. Ya kalau untuk orderan biaya ongkos mengantarnya itu ya tergantung, variasi sih. Tergantung di mana kita ngambil. Kadang yang paling murah biasanya saya ngambil ongkosnya itu 90.000, kadang 100, 120, 130. Nah, tadi ini 150 karena ya lumayan. Bukan dari apa ya, kalau jarak itu enggak seberapa harganya, paling mungkin 100 lebih. Tapi itu kesulitannya waktu kita packing itu barang ya. Kita bagaimana kita seimbang
gimana di jalan. Jadi saya muat gabus juga itu sama dengan penjual ikan ya. Ada dipasangkan papan di belakang supaya dia tidak goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Dan ya itu. Dan kalau sudah biasa ya, sudah biasa. Jadi nomor satu itu saya dahulukan adalah keselamatan, keamanan paket yang saya kirim. Jadi nomor satu itu pelayanan ya. Kalaupun teman-teman nanti mungkin mau cari langganan, itu utamakan yaitu pelayanan kita. Bagaimana kita berkomunikasi, mesti sopan santunnya kita, hati-hati, tata kramanya dijaga. Kemudian pelayanan barang itu pastikan, dahulukan keamanan dan keselamatan, safety. Termasuk diri sendiri, kita juga harus safety untuk diri sendiri ya. Dan utamanya sih saya jaga kesehatan. Jadi kalau misalkan saya jalan itu nggak pakai mantel, itu saya suka singgah. Jadi saya memang ya bagaimana ya, saya juga cari uang tapi tetap saya dahulukan kesehatan saya, karena itu salah satu faktor utama kita ya, yang kerja lepas kayak kita ini, kayak ojol ya. Karena kita di jalan ojol, buru kerja, buru kasar, apa ya, pokoknya yang kita yang di luar kantor lah ya, semua sih, semua kesehatan sih. Tapi kan kita ya memang mengandalkan tenaga ya, tenaga ya begitulah. Dan profesi ini ya kita banyak-banyak sabar, karena saya sudah mengalami ya, namanya di dalam profesi itu, apapun profesi kita pasti ada ujiannya, entah itu berat ringan apakah, yang jelas ada ujian. Jadi kita banyak-banyak sabar. Misalnya kalau di orderan online kita itu menemukan, biasa customer itu membayar apa kurang, apa alamatnya tidak sesuai, apa kadang-kadang kita chat nggak dibalas, telepon nggak bisa tembus. Itu mesti banyak-banyak sabar. Jadi jangan ingat, kalau kita ngingat ya customer yang kayak gitu agak memang bikin pikiran negatif. Maaf ya, saya lagi batuk. Maklum ini cuaca apa tadi, hujan ya. Jadi memang kalau kita ingat customer yang kadang-kadang ya mungkin kurang sesuai dengan permintaan, karena kalau kita driver ini memang yang bagian paling gak enaknya itu kalau mesan orderannya nggak diperhatikan, kita hubungi kan, kita kan nggak bisa lihat itu nomor teleponnya pemesan. Jadi ya kita cuma bisa mengandalkan chat ya. Kalau nggak dibalas atau alamatnya nggak sesuai, dia adanya di mana, terus dia pesannya di mana, itu agak susah ya. Jadi ini sudah ya, kita menyeberang kembali dan kita menuju Puatu. Nama desanya Tabanggele. Saya sudah bosan ke sini. Saya udah tiap hari kayaknya, dalam minggu ini kayaknya hampir tiap hari nih. Hanya libur beberapa kali saja ini. Kemarin saya dari sini juga. Oke, sekian, terima kasih.